Bab 1861, Kelahiran Dewa 1. Selama beberapa hari berikutnya, Shen Yanxiao terus-menerus mengutuk Mingge. Semua ini agar ia memutuskan hubungan setelah membangkitkan naga-naga di pemakaman naga di bawah tatapan para mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Shen Yanxiao sangat takut membuat kesalahan sekecil apapun, jadi ia sangat berhati-hati. Selama proses kutukan, Shen Yanxiao menemukan bahwa setelah darah naganya benar-benar terbangun, aura sihir dan pertempuran di tubuhnya juga telah meningkat pesat dan dia sudah mendekati alam Sein profesional. Penemuan ini membuat Shen Yanxiao sangat bahagia. Aku ingin tahu apakah aku bisa langsung naik ke Divine Profesional setelah semua garis keturunanku terbangun. Shen Yanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Meskipun masih ada celah tertentu antara profesi manusia puncak dan dewa sejati, jika dia benar-benar bisa mencapai level itu, setidaknya dia tidak perlu mengerahkan terlalu banyak upaya saat menghadapi iblis. Setelah perang terakhir antara dewa dan iblis, baik manusia maupun ras lain menderita kerugian besar. Banyak ahli puncak gugur, yang menyebabkan banyak kelompok orang kuat lenyap selamanya. Setelah itu, kemajuan semua ras terhambat. Tanpa kepemimpinan dan bimbingan para ahli puncak di semua ras menjadi sangat langka dalam 10.000 tahun terakhir. Perang dengan ras iblis dalam 3 tahun tidak terlihat optimis. Dewa-dewa yang kuat telah jatuh, dan jumlah ahli puncak dari berbagai ras telah menurun tajam. Apakah mereka masih dapat menahan serangan ras iblis? Tidak seorang pun tahu tentang ini. Shen Yanxiao hanya bisa berdoa agar mereka yang berasal dari Istana Bintang Rusak dapat melatih lebih banyak ahli. Dalam pertempuran melawan ras iblis, para ahli di bawah promosi kelas 2 tidak banyak berguna dalam menghadapi iblis tingkat tinggi. Seharusnya tidak ada masalah. Xiu berdiri di samping Shen Yanxiao. Akhir-akhir ini, dia sering muncul dalam wujud fisiknya. Xiu, sebenarnya, aku selalu penasaran tentang sesuatu. Kakak Xiu berkata bahwa aku memiliki darah 8 ras di tubuhku, lalu, darah para dewa. Shen Yanxiao menatap Xiu seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Xiu adalah satu-satunya dewa di tangan para penyihir itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan para dewa yang terintegrasi ke dalam tubuhnya berasal dari Xiu. Namun, Xiu tidak diserap olehnya, jadi apakah dia memperoleh garis keturunan ras dewa? Xiu menatap Shen Yanxiao dan perlahan berkata, jiwaku telah bersemayam di tubuhmu sejak kau lahir. Meskipun kau tak bisa menyerap kekuatanku, sebagian jiwaku telah terpatri di jiwamu sejak lama. Kekuatan ilahi yang kutanamkan padamu perlahan akan mengaktifkan jejak-jejak itu. Jadi, memang ada kekuatan ras dewa di tubuhmu. Percobaan Ouyang Huanyu hampir berhasil, tetapi keberhasilan ini harus didorong oleh Xiu. Jika Xiu tidak mentransfer kekuatan ilahi kepada Shen Yanxiao, tidak peduli berapa lama dia tinggal di tubuh Shen Yanxiao, dia tidak akan dapat membangkitkan tanda-tanda jiwa tersebut. Tanda-tanda yang tidak dapat dibangkitkan akan tetap tidak aktif dan tidak akan menjadi kekuatan Shen Yanxiao. Kalau begitu, aku mewarisi garis keturunanmu. Ekspresi Shen Yanxiao agak aneh. Begitu dia memikirkan kata garis keturunan, mengapa dia merasa hubungannya dengan Xiu menjadi aneh? Bukankah garis keturunan adalah sesuatu yang hanya ada di antara anggota keluarga? Hanya kekuatan, bukan darah. Xiu tampaknya telah menebak kekhawatiran Shen Yanxiao dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang namanya garis keturunan di antara para dewa. Para dewa tidak dikandung oleh seorang ibu. Bab 1862, Kelahiran Dewa 2. Tidak dikandung oleh seorang ibu. Shen Yanxiao terkejut. Para dewa tidak dilahirkan dari seorang ibu, juga tidak dilahirkan dari telur. Lalu bagaimana asal-usulnya? Pada mulanya, hanya ada satu dewa. Semua dewa dapat dikatakan diciptakan oleh dewa tertinggi. Di kolam kehidupan di kuil terakhir, dewa tertinggi menggunakan kekuatannya sebagai fondasi untuk menciptakan tubuh ras dewa. Kemudian, dengan penambahan jiwa, mereka menjadi dewa sejati. Jiwa para dewa berasal dari semua ras di dunia. Jiwa yang luar biasa akan dipilih oleh dewa tertinggi setelah kematian dan kemudian dilahirkan kembali sebagai dewa. Namun setelah kelahiran kembali, mereka akan melupakan segalanya di masa lalu dan menjadi kehidupan baru. Kelompok dewa pertama dilahirkan oleh dewa tertinggi sendiri. Setelah itu, dewa-dewa kuat lainnya melahirkan kehidupan baru bersama-sama, kata Xiu samar-samar. Daripada mengatakan bahwa ras dewa telah lahir,
akan lebih baik untuk mengatakan bahwa ras dewa menciptakan kehidupan baru bagi jiwa-jiwa yang luar biasa di dunia dan memberi mereka tanggung jawab untuk melindungi dunia. Para dewa akan memasuki kolam kehidupan lagi untuk menyembuhkan diri setelah mereka terluka, dan selama kurun waktu ini, mereka tidak dapat menciptakan tubuh dewa baru. Tingkat kesuburan ras dewa rendah. Di satu sisi, hal ini disebabkan oleh masa penyembuhan ras dewa yang terlalu lama. Di sisi lain, hal ini disebabkan oleh terlalu sedikitnya jiwa yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Dapat dikatakan bahwa setiap jiwa ras dewa dipilih secara pribadi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan para dewa yang lebih tinggi. Hanya jiwa yang paling murni dan paling tidak mementingkan diri sendiri yang layak diangkat menjadi dewa. Akan tetapi, jiwa semacam ini hanya akan dituntun ke alam dewa setelah kematian. Misalnya, hanya ada sedikit jiwa seperti Dewa Naga yang telah dipilih oleh para dewa sebelum mereka meninggal. Di sisi lain, pengecualian semacam itu membuktikan bahwa kurangnya jumlah dewa telah memaksa mereka untuk secara langsung mengundang jiwa-jiwa yang belum mati untuk bergabung dengan mereka. Tidak ada yang namanya kekasih di antara para dewa. Hanya saja para dewa laki-laki dan dewa perempuan akan menyatukan kekuatan mereka untuk melahirkan dewa baru. Kekuatan para dewa laki-laki terlalu maskulin dan akan membuat para dewa baru tidak sanggup menanggungnya. Hanya kekuatan lembut para dewa perempuan yang dapat menstabilkan stabilitas dewa yang baru naik tahta. Tuhan Allah adalah satu-satunya yang dapat melahirkan kehidupan baru tanpa kerjasama dengan dewa-dewa lain. Garis miring, wanita di klan dewa sangat sedikit, jadi kecepatan melahirkan dewa baru sangat lambat. Xiu memandang Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangguk. Dia merasa bahwa dugaannya tentang ras dewa telah sepenuhnya terbalik. Tanpa kontak intim yang nyata, mereka bisa melahirkan kehidupan baru. Konon, selama kedua dewa itu menyumbangkan sedikit kekuatan, mereka bisa memiliki anak. Shen Yanxiao belum pernah menemukan sesuatu yang begitu canggih dalam kehidupan sebelumnya. Dilihat dari sudut manapun, itu mirip dengan kloningan. Jika dia dan Xiu, bisakah dia juga mendapatkan anak dari kolam kehidupan itu? Bagaimanapun, dia juga memiliki kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Tampaknya tidak terlalu mustahil baginya untuk membangkitkan darah ilahinya. Pikiran Shen Yanxiao melayang. Ia mulai berfantasi tentang bagaimana ia bisa membesarkan beberapa roti kecil tanpa harus merasakan sakitnya melahirkan di masa depan. Sebuah tangan dingin mencubit wajah kecil Shen Yanxiao dan membangunkannya dari imajinasinya yang tak terbatas. Shen Yanxiao tersadar kembali dan tiba-tiba mendapati Xiu tengah menatapnya dengan pandangan penuh. Arti, ada apa? Shen Yanxiao tercengang, wajahnya memerah. Berapa umur tubuhnya? Dia sudah berpikir untuk melahirkan bakpao. Aku akan menghormati caramu melahirkan kehidupan baru, bisik Xiu. Bab 1863, Kelahiran Dewa 3. Hormat, caraku melahirkan kehidupan baru. Shen Yanxiao menatap mata Xiu yang penuh perhatian dan merasa bahwa dia tidak bercanda. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Jika dia memahaminya dengan benar, cara manusia hamil tampaknya. Pertama-tama mereka harus, kemudian, setelah itu, wajah Shen Yanxiao memerah. Xiu terlalu tidak murni, ya. Xiu tampaknya tidak menyadari rasa malu Shen Yanxiao dan menjawab dengan sangat serius. Shen Yanxiao menoleh tanpa suara. Ia sebenarnya tidak ingin membicarakan topik seberat itu dengan Xiu, tetapi sebelum ia sempat memalingkan muka, telapak tangan Xiu telah membalikkan wajah mungilnya. Jiwa para dewa sudah ada. Aku ingin anak-anak kita lahir ke dunia ini. Mata emas itu memancarkan secercah tekad. Shen Yanxiao tertegun. Dia menatap Xiu dengan heran. Kegigihannya karena ada masalah dengan jiwa dewa. Aku tidak butuh mereka untuk menjadi begitu menonjol. Aku hanya berharap mereka datang dari kita. Xiu menatap Shen Yanxiao dan suaranya yang dalam terdengar di telinganya. Benar, jiwa para dewa dipilih, dan baru setelah mencapai tingkat tertentu mereka akan dikandung. Namun, apakah anak-anak mereka benar-benar akan lahir dengan cara seperti ini? Shen Yanxiao juga menolak gagasan ini dalam hatinya. Meskipun jiwa para dewa pilihan seperti itu luar biasa, tidak akan ada hubungan kekerabatan. Kau benar, anak kita seharusnya tidak lahir ke dunia seperti itu. Shen Yanxiao mengangguk. Kekhawatiran Xiu benar. Bibir Xiu sedikit melengkung. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Shen Yanxiao seolah memuji kebijaksanaannya. Shen Yanxiao tersipu. Meskipun dia telah menjalin hubungan dengan Xiu begitu lama,
dia masih bingung menghadapi keintiman. Lagi pula, anak-anak kita pasti akan menjadi yang terbaik, kata Xiu perlahan. Itu sudah pasti. Mata Shen Yanxiao berkedip penuh tekad. Dengan gennya yang luar biasa dan gen Xiu yang kuat, tidak masuk akal jika dia tidak bisa melahirkan seorang gadis cabul kecil yang menentang surga. Shen Yanxiao, yang selalu membanggakan dirinya sebagai orang pintar, tidak menyadari bahwa ia telah menerima situasi memiliki anak di bawah pengaruh halus seorang guru besar. Terlebih lagi, ia sudah mulai membayangkan bagaimana calon roti kecilnya akan mendominasi dunia. Seorang guru besar tertentu tidak selalu menembak, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan mengenai sasarannya. Tepat saat Shen Yanxiao mulai bertanya-tanya apakah lebih baik melahirkan roti jantan atau roti betina, naga emas kecil itu dilatih tanpa ampun oleh Dewa Naga yang energik. Bisakah kau menggunakan lebih banyak kekuatan? Kau adalah naga emas, bukan naga perak atau naga merah. Dengan sedikit kekuatan ini, apakah kau pikir kau sedang menyulam atau semacamnya? Dewa Naga berdiri dengan ganas di atas sebuah batu besar dan menatap naga emas kecil yang berkeringat deras. Ia memiliki penampilan yang ganas dan hampir mengayunkan cambuk di tangannya. Qian Yuan, yang bersembunyi di samping dan diam-diam memperhatikan Yang Mulia berlatih, menggigit lengan bajunya dengan muram. Dewa Naga terlalu kejam. Tidakkah dia melihat Yang Mulia kecil sudah sangat lelah sehingga wajahnya pucat? Sudah 2 hari 2 malam, dan dia bahkan belum beristirahat semenit pun. Kalau saja pihak lain itu bukan Dewa Naga, Qian Yuan tidak akan mampu menahan diri untuk bergegas keluar dan membawa Yang Mulia kembali beristirahat. Tetapi sekarang, dia hanya bisa terdiam menyaksikan naga emas kecil itu bangkit dari tanah berkali-kali di bawah auman Dewa Naga, dengan susah payah menahan tubuhnya yang gemetar untuk melancarkan serangan demi serangan ke arah Dewa Naga. Bab 1864, Kembalinya Ming Ye, 1. Kutukan pada Ming Ye semakin kuat. Kemudian, Shen Yanxiao menggunakan ramuan pengubah penampilan untuk menyamar sebagai Yedo. Kali ini, burung vermilion kembali ke tubuh Shen Yanxiao dan pergi bersamanya. Di sisi lain, Sal hampir menjadi gila. Dia mengerahkan semua mayat hidup dan melakukan pencarian di seluruh benua naga tersembunyi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Ming Ye. Bahkan Long Yan mengirim naga untuk melakukan pencarian, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sal duduk di aula, kulitnya yang awalnya kelabu kini tampak lebih jelek. Kami sudah mencari kemana-mana, tetapi kami masih belum menemukan jejak Pangeran Ming Ye. Saat ini, hanya ada satu kemungkinan. Pangeran Ming Ye telah ditangkap oleh para naga di utara. Long Yan duduk di satu sisi dan menatap Sal yang muram. Situasi saat ini adalah hasil yang paling memuaskannya. Meskipun ia tidak tahu apakah Ming Ye telah ditangkap oleh para naga di utara, Sal tidak punya pilihan selain berperang dengan utara. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sulit melawan utara. Karena kita tidak dapat menemukan keberadaan Pangeran Ming Ye, operasi terhadap makam naga harus dilakukan sesegera mungkin. Hanya dengan membangkitkan naga-naga tulang itu, kita dapat memiliki kekuatan untuk menyerang utara dan menyelamatkan Pangeran Ming Ye. Serangan terhadap utara telah tertunda karena hilangnya Ming Ye, dan Long Yan sudah agak tidak sabar. Sal mengerutkan kening, tetapi rombongan kerabat kerajaan melompat keluar pada saat ini. Tuanku telah memberikan instruksi sebelumnya bahwa naga-naga di pemakaman naga harus dibangkitkan secara pribadi oleh Yang Mulia. Sekarang Yang Mulia tidak ada di sini, bagaimana mungkin kita bertindak sendiri? Yang lebih cemas daripada Sal adalah anggota keluarga kerajaan. Satu-satunya pendukung mereka di benua naga tersembunyi adalah Ming Ye. Setelah Ming Ye menghilang, identitas mereka tampak canggung dan Sal sama sekali tidak mau menerima pendapat mereka. Jika para naga di pemakaman naga dibangkitkan sekarang, Sal lah yang akan diuntungkan. Mereka tentu saja tidak ingin melihat ini terjadi. Mengapa kau masih keras kepala di saat seperti ini? Apakah kau benar-benar tidak khawatir tentang keselamatan Yang Mulia? Biar ku beritahu, para naga di utara memiliki kebencian yang mendalam terhadap mayat hidup. Jika kau terus membiarkan Ming Ye berada di tangan mereka, sulit untuk mengatakan apakah kau dapat menyelamatkannya dengan aman saat itu. Long Yan mencibir, garis miring. Dengan hilangnya Ming Ye, panglima tertinggi para mayat hidup adalah Sal. Ia hanya perlu membujuk Sal dan semuanya akan berjalan lancar. Beraninya kau mengutuk Yang Mulia. Sekelompok kerabat kerajaan menjadi marah. Cukup, teriak Sal, dan ruangan itu langsung menjadi sunyi. Aku tahu kekhawatiranmu,
tapi yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Pangeran Mingye. Aku bisa berjanji bahwa setiap mayat hidup tingkat tinggi yang hadir berhak membangkitkan 2 hingga 3 naga tingkat tinggi. Dengan begitu, kau juga akan mendapatkan penjelasan dari Tuan kita. Sal menyipitkan mata dan menatap sekelompok kerabat kerajaan. Ia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang mereka pikirkan. Benar saja, setelah Sal mengucapkan janji itu, keberatan para kerabat kerajaan pun langsung sirna tanpa jejak. Ini adalah godaan besar bagi mereka. Menurut rencana Dewa Mayat Hidup, semua naga di pemakaman naga akan dibangkitkan oleh Mingye, tanpa menyisakan satupun. Sepanjang perjalanan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Mingye, hanya agar ia memberi mereka beberapa naga tingkat tinggi. Sal sudah begitu murah hati, bagaimana mungkin mereka masih berdebat? Jenderal Sal benar, menyelamatkan Yang Mulia Mingye sekarang adalah kuncinya. Para kerabat kerajaan langsung mengubah nada bicara mereka. Lagi pula, jika penguasa mayat hidup melanjutkan masalah ini, mereka bisa saja menyalahkan Sal. Bab 1865, Kembalinya Mingye 2. Kalau begitu, aku ingin meminta Long Yan untuk segera mengatur kunjungan kita ke pemakaman naga, kata Sal. Long Yan tersenyum dan berkata, saya sudah meminta bawahan saya untuk mengaturnya. Kita bisa berangkat kapan saja. Tidak ada waktu yang terbuang. Kita berangkat sore ini, kata Sal tegas. Tepat saat Sal dan Long Yan menyelesaikan masalah mengenai kebangkitan pemakaman naga, seorang penjaga mayat hidup bergegas masuk dengan ekspresi yang tidak biasa. Melapor ke jenderal, ada apa? Sal mengerutkan kening pada penjaga yang datang mendekat. Yang Mulia Mingye, Yang Mulia Mingye telah kembali. Apa? Sal langsung tercengang. Mingye telah kembali. Bagaimana mungkin? Tidak seorang pun menyangka Mingye akan kembali saat ini. Sal segera bangkit untuk melihat, tetapi sebelum dia bisa keluar, dua sosok muncul di pintu masuk aula. Mingye, mengenakan pakaian militer, berjalan ke aula ditemani oleh Ye Dou. Tatapan matanya yang arogan menatap dingin ke semua orang yang hadir. Yang Mulia, sekelompok kerabat kerajaan segera sadar kembali dan berlutut serempak. Jejak kekakuan muncul di wajah Sal. Dia tidak pernah menyangka Mingye akan kembali. Terlebih lagi, melihat penampilan Mingye, tidak ada bekas luka atau cedera di sekujur tubuhnya. Jenderal Sal, mengapa Anda tidak memberi hormat saat melihat saya? Mingye sedikit mengernyit dan menatap Sal yang terpaku di tempatnya, dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Sal gemetar dan langsung berlutut dengan satu lutut. Salam, Yang Mulia Mingye. Mingye mendengus dan berjalan ke kursi utama aula, duduk dengan damai di bawah pemujaan banyak mayat hidup yang hadir. Long Yan, yang sedang menonton acara itu, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mingye yang telah hilang selama beberapa hari, benar-benar kembali sendiri. Yang Mulia, kemana saja? Anda selama ini, kami khawatir karena tidak bisa menemukan Anda, tanya Sal. Mingye sedikit mengangkat alisnya dan mencibir, apa? Jenderal Sal sudah mulai mempertanyakan keberadaanku. Sal langsung berkata, bawahan ini tidak berani. Bawahan ini hanya khawatir naga pemberontak dari benua naga tersembunyi akan menyakiti Yang Mulia. Mingye berkata, bagaimana mungkin seekor naga biasa bisa menyakitiku? Aku hanya menemukan sesuatu yang menarik dan pergi melihatnya. Ya, Sal diam-diam menyeka keringat dinginnya, tetapi hatinya penuh dengan keraguan. Dia merasa bahwa Pangeran Mingye di depannya berbeda dari apa yang dia lakukan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Hilangnya dan kembalinya Mingye terlalu aneh. Sal samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Hal menarik apa yang telah Yang Mulia temukan? Bagaimana kalau Anda memberitahu kami agar kami bisa memperluas wawasan? Tanya Sal ragu-ragu. Mingye menyipitkan matanya dan tidak menanggapi. Ye Dou, yang berdiri di satu sisi dengan kepala tertunduk, tersenyum ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Benar saja, Sal tidak mudah diajak bekerja sama. Dia pasti sudah mencurigai Mingye. Namun, Shen Yanxiao, yang menyamar sebagai Ye Dou, tertawa dalam hatinya. Yang duduk di sini adalah pangeran yang sebenarnya, bukan seorang penipu. Atas petunjuk Shen Yanxiao, Mingye langsung melepaskan energi kematiannya. Aura kematian yang kuat melampaui aura semua mayat hidup tingkat tinggi di ruangan itu. Kekuatan seorang pangeran mayat hidup sudah dapat terlihat. Saat dia merasakan energi kematian yang kuat, Sal terkejut. Ini pasti Pangeran Mingye. Dalam gelombang energi kematian ini, dia jelas merasakan aura yang sangat mirip dengan penguasa mayat hidup.
Bab 1866, Kembalinya Mingye 3. Apa yang kutemukan? Kalau kau mau bertanya, sekalian saja kau tanya Long Yan, kata Mingye sambil tersenyum palsu. Long Yan yang tiba-tiba dipanggil sedikit tertegun. Yang mulia, apa maksudmu? Long Yan bingung. Mingye terkekeh dan berkata, anak buah Long Yan tampaknya sangat sibuk akhir-akhir ini. Long Yan berkata, Pangeran Mingye hilang. Sebagai sekutu, kita tentu harus berkontribusi. Oh, senyum Mingye semakin dalam. Saya khawatir Anda tidak sedang sibuk mencari saya, tetapi ada hal lain. Apa yang terjadi di sudut tenggara benua naga tersembunyi? Begitu suara Mingye jatuh ke tanah, jejak keheranan muncul di wajah Long Yan. Sudut tenggara benua naga tersembunyi adalah tempat aula istana naga berada. Alasan mengapa Long Yan secara aktif bekerja sama dengan Sal dalam mencari keberadaan Mingye adalah karena ia takut mayat hidup akan menerobos masuk ke aula istana naga saat mencari kemana-mana. Oleh karena itu, ia menghentikan pencarian di arah tenggara. Namun, Mingye tiba-tiba menyebutkan sudut tenggara. Apakah dia menemukan sesuatu? Long Yan, kamu seharusnya tahu bahwa beberapa hal tidak berguna bagi kami para undet, tapi mengapa kamu begitu merahasiakannya? Mingye tertawa. Wajah Long Yan langsung pucat pasi. Mingye sudah mengatakan begitu banyak. Jika dia masih tidak tahu apa yang Mingye bicarakan, dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Semakin Sal mendengarkan, semakin aneh perasaannya. Mungkinkah hilangnya Mingye benar-benar karena dia telah menemukan rahasia Long Yan yang tak terkatakan? Long Yan menggertakkan giginya dan berkata, itu hanya titah Raja Naga. Aku tidak ingin merepotkan para mayat hidup di sini, jadi aku melakukannya sendiri. Aku tidak menyangka Pangeran Mingye akan melihatnya. Aku sangat malu. Keputusan Raja Naga. Sal membelalakkan matanya. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang senjata suci ras naga. Dia juga tahu bahwa Long Yan telah memperoleh peta dekrit Raja Naga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, selama bertahun-tahun, Long Yan telah mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan lokasi pasti dekrit Raja Naga, jadi Sal tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, dekrit Raja Naga tidak pernah ditemukan. Wajar saja jika Long Yan tidak dapat menemukannya. Namun, Long Yan telah berbohong padanya. Long Yan telah dengan jelas menemukan keberadaan dekrit Raja Naga. Sal menyipitkan matanya dan menatap sekutunya dengan jejak kekejaman. Jika Yang Mulia tidak mengetahui tindakan Long Yan, mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Semua keraguannya terhadap Mingye saat ini dialihkan ke Long Yan. Long Yan, apa maksudnya ini? Sal menatap Long Yan. Ekspresi Long Yan sangat buruk. Dia pikir dia bisa menyembunyikannya dari Sal, tetapi tiba-tiba, siapa yang mengira pangeran yang hilang itu akan lari ke aula istana naga? Apa yang dilakukan orang-orang itu di sana? Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditemukan? Long Yan berpura-pura tenang dan berkata, meskipun aku menemukan lokasi dekrit Raja Naga, aku belum dapat membuka pintu masuk ke aula istana naga setelah bertahun-tahun. Sungguh konyol, aku tidak ingin Sal dan yang lainnya tahu tentang lelucon ini, tetapi aku terlalu tidak kompeten. Saat dia berbicara, Long Yan mendesah. Sal sedikit mengernyit. Ia juga yakin bahwa apa yang dikatakan Long Yan itu benar. Jika Long Yan telah memperoleh dekrit Raja Naga, ia tidak akan semudah ini diajak bicara. Long Yan, jangan terlalu rendah hati. Kau sudah cukup hebat bisa menemukan lokasi dekrit Raja Naga. Bagaimanapun, itu sarang Dewa Naga. Tidak mudah bagi naga biasa untuk membukanya, kata Mingye dengan senyum palsu, berpikir bahwa Long Yan tidak cukup mampu untuk tidak membuka pintu setelah bertahun-tahun. Bab 1867, Kembalinya Mingye 4. Long Yan tersenyum setuju dan mengutuk pangeran sombong itu dalam hatinya. Selama aku tidak ada di sini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Melihat kecurigaan itu telah hilang, Shen Yanxiao segera meminta Mingye untuk menanyakan situasinya. Melapor kepada Yang Mulia, kami sudah lama tidak bertemu Yang Mulia dan mengira Yang Mulia telah ditangkap oleh naga-naga di utara. Kami hanya berdiskusi apakah akan pergi ke pemakaman naga untuk membangkitkan kembali naga-naga tulang dan membunuh mereka untuk sampai ke utara. Sal berbicara dengan sangat rinci. Dia tidak lagi meragukan Mingye, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian atas tipu daya Long Yan yang disengaja. Oh, pemakaman naga, sepertinya sudah lama tertunda. Nah, tugas yang diminta ayahku harus diselesaikan. Kurasa kita bisa berangkat besok.
Jarang sekali Mingye tidak menemukan masalah dan langsung setuju. Keterus-terangan Mingye membuat Sal tertegun sejenak. Bukankah Pangeran Mingye selalu suka mempersulit keadaan? Mengapa dia begitu mudah diajak bicara hari ini? Kita akan pergi ke pemakaman naga begitu saja. Pangeran yang paling sulit diajak bicara dalam sejarah tiba-tiba menjadi begitu mudah diajak bicara. Untuk sesaat, sekelompok mayat hidup tidak dapat mencerna perkataannya. Namun, karena baru saja dipukuli oleh Mingye, Long Yan tidak berani mengenai sasaran saat ini. Dia langsung setuju dan buru-buru mencari alasan untuk menyelinap pergi. Dia tidak berani tinggal di ruangan itu lebih lama lagi. Hanya sekelompok mayat hidup kebingungan yang tersisa di ruangan itu. Aku lelah. Aku akan beristirahat dulu. Ye Dou, ikut aku. Mingye menguap dan meninggalkan garis pandang Sal bersama Ye Dou. Kembali ke kamarnya, Mingye segera kehilangan sikap angkuhnya. Dia berdiri dengan patuh di samping Shen Yanxiao, menunggu instruksinya. Lebih baik melakukannya lebih awal daripada terlambat. Kita kembali tepat waktu. Shen Yanxiao bersandar di kursi dan memainkan ornamen kristal. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, Sal mungkin akan membawa orang ke pemakaman naga sore ini. Begitu mayat hidup selain Mingye membangkitkan naga tulang, segalanya akan menjadi sulit. Kau tahu apa yang harus dilakukan saat kita sampai di pemakaman naga, kan? Shen Yanxiao menatap Mingye dan sekali lagi memastikan apakah dia dikendalikan oleh kutukan. Ya, Mingye mengangguk. Shen Yanxiao tersenyum puas. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Mingye. Shen Yanxiao segera berdiri, memasang ekspresi konyol seperti Ye Dou, dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Di luar pintu, rombongan kerabat kerajaan berdiri berbaris dengan tatapan penuh semangat. Begitu Shen Yanxiao membuka pintu, mereka bergegas masuk dengan tidak sabar dan bergegas ke sisi Mingye, mengelilinginya. Yang Mulia, Anda akhirnya kembali. Kami sangat khawatir saat Anda tidak ada di sini. Yang Mulia bijaksana dan perkasa. Saya tahu tidak akan terjadi apa-apa pada Yang Mulia. Yang Mulia pasti telah menemukan bahwa Long Yan tidak jujur dan memperlihatkan sifat aslinya. Long Yan itu benar-benar berani menipu kita. Saat kita melenyapkan naga di utara, kita akan membuatnya menderita. Sekelompok kerabat kerajaan berbicara serempak. Sambil meremehkan sifat tak tahu malu Long Yan, mereka memuji kecerdasan Mingye. Sebagai seorang penonton, Shen Yanxiao bersikap tenang dan tak gentar saat dia bersandar di pintu, memperhatikan sekelompok kerabat kerajaan yang sangat terampil dalam menjilat saat mereka mengepung Mingye. Mingye jelas sudah terbiasa dengan sanjungan orang-orang ini. Menghadapi sanjungan seperti itu, dia merasa lebih tenang daripada saat Shen Yanxiao menyamar sebagai dirinya. Dia merasa bahwa Shen Yanxiao benar-benar luar biasa. Bab 1868, Pemakaman Naga 1. Mingye setuju untuk pergi ke pemakaman naga, dan Long Yan juga mempercepat persiapannya karena merasa bersalah. Keesokan paginya, Long Yan membawa sekelompok naga ke gerbang kota mayat hidup. Para mayat hidup yang dipimpin oleh Mingye juga siap berangkat. Demi menjaga sang pangeran yang lembut, Sal secara khusus menyiapkan kereta naga mewah untuk Mingye. Di bagian depan, 8 naga tulang yang dibangkitkan dari tulang naga bumi menarik kereta mewah itu ke depan. Rombongan kerabat kerajaan ingin naik kereta untuk jalan-jalan, tetapi Mingye mengusir mereka dengan wajah tegang, meninggalkan hanya Ye Dou yang menjaganya di kereta. Tuhan tahu bahwa kelompok kerabat kerajaan telah mengutuk mayat hidup tingkat rendah yang mencuri kebaikan sang pangeran di dalam hati mereka. Di dalam kereta, Ye Dou, yang seharusnya bertugas melayani Yang Mulia, sedang duduk di sofa empuk dengan kaki disilangkan, menatap pasukan mayat hidup di luar jendela. Mingye, yang awalnya bersenang-senang, berlutut di satu sisi dan menuangkan air untuk seseorang. Sosok tampan diam-diam muncul di samping Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sedikit tertegun saat melihat seorang guru besar muncul lagi untuk beristirahat. Matanya dipenuhi keraguan. Apa yang salah dengan orang ini akhir-akhir ini? Mengapa dia selalu keluar setiap beberapa hari tanpa alasan yang jelas? Beruntungnya, dengan kekuatan batas Xiu, baik mayat hidup maupun naga di luar tidak dapat mendeteksi auranya. Xiu, di mana sebenarnya makam naga? Ketika aku menyebutkannya sebelumnya, ekspresi Long Xi agak aneh, dan dia juga tidak menjelaskan apapun tentangnya. Shen Yanxiao menopang dagunya dan mengamati pemandangan yang lewat saat mereka datang. Dia menyandarkan tubuh mungilnya ke pelukan Xiu. Pendingin udara alami sungguh berharga untuk dimiliki.
Kamu harus bertanya kepada Dewa Naga tentang hal ini. Xiu membiarkan seorang pencuri yang tidak bermoral menggunakannya sebagai bantalan. Aku ingin sekali, tapi melihat bagaimana dia menyiksa Doudou beberapa hari terakhir ini, rasanya aku ingin sekali menggigitnya sampai mati. Shen Yanxiao mengerucutkan bibirnya. Meskipun naga emas kecil itu telah menjadi pemuda yang tampan, dalam benak Shen Yanxiao, ia tetaplah bocah kecil yang pemalu. Melihat Dewa Naga menyiksa naga emas kecil itu sampai mati, dia merasa sangat terkekang. Secara emosional, dia ingin menghajar Dewa Naga, tetapi secara rasional, dia tahu bahwa ini demi naga emas kecil itu. Jadi, dia hanya bisa menjauhkannya dari pandangan. Terlalu kotor, kata Xiu tiba-tiba. Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Terlalu kotor. Apakah maksud Xiu, Dewa Naga terlalu kotor? Shen Yanxiao terdiam. Seberapa tidak sukanya Xiu dengan karung pasir eksklusifnya. Ahem, aku tidak punya kebiasaan menggigit orang. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Bukankah Dewa Agung tertentu terlalu serius? Aku tahu. Jadi kamu hanya ingin mengatakan bahwa Dewa Naga itu kotor. Apakah aku menggigitnya atau tidak, kamu akan menghinanya, kan? Apakah benar-benar tidak apa-apa jika kalian begitu mencintai dan membenci satu sama lain? Meskipun aku tidak tahu lokasi pasti makam naga, aku tahu bahwa sebenarnya makam naga dibangun dengan tulang-tulang Dewa Naga pertama. Kata Xiu ringan. Apa? Shen Yanxiao membelalakkan matanya. Seluruh pemakaman naga dibangun dengan tulang-tulang Dewa Naga pertama. Fakta ini sungguh mengejutkan. Dia tidak tahu seberapa besar makam naga itu, tetapi tempat yang bisa menampung banyak kerangka naga pasti tidak kecil. Atas dasar itu, seberapa besarkah Dewa Naga pertama yang membangun tempat biadab seperti itu? Bab 1869, Pemakaman Naga 2. Setelah 12 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di pemakaman naga. Itu adalah alur besar yang dikelilingi oleh pegunungan, dan terbenam jauh di dasar gunung. Hampir mustahil untuk menemukannya tanpa seseorang yang menuntun jalan. Makam naga membentuk alur alami di pegunungan. Hutan pegunungan yang lebat di sekitarnya hampir menutupi seluruh makam. Bahkan sinar matahari tidak dapat menembus dahan dan dedaunan yang lebat. Kegelapan menyelimuti seluruh makam naga. Bahkan jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda tidak akan menyadari keberadaannya. Yang mulia, panggil Sal dari luar kereta. Shen Yanxiao, yang menyamar sebagai Ye Dou, mengikuti Ming Ye keluar dari kereta. Yang mulia, silakan melihat-lihat. Kami akan menyiapkan susunan kebangkitan, kata Sal. Tujuan para mayat hidup kali ini adalah untuk membangkitkan kembali semua naga di seluruh pemakaman naga. Selama bertahun-tahun, tulang-tulang naga itu telah tertutup oleh debu tebal. Daun-daun yang jatuh tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di atas tulang-tulang itu, membuat tempat ini sangat sunyi. Bahkan tulang-tulang seekor naga pun tidak terlihat. Namun pada kenyataannya, tulang-tulang itu terkubur dalam-dalam di bawah debu dan dedaunan. Mustahil untuk menggali semua tulang semua naga di sini satu persatu. Oleh karena itu, mayat hidup mempunyai metode khusus untuk kebangkitan dalam skala besar seperti itu. Itulah susunan kebangkitan. Para undet tingkat tinggi akan secara pribadi menggambar susunan di tepi seluruh area hingga susunan itu selesai, meliputi seluruh pemakaman naga. Ming Ye hanya perlu berdiri di tepi susunan itu dan merapal mantra kebangkitan untuk menyelesaikan susunan itu. Sal membawa para mayat hidup tingkat tinggi ke berbagai bagian pemakaman naga dan memanfaatkan waktu untuk melengkapi susunannya. Kelompok kerabat kerajaan ingin mendapatkan beberapa keuntungan dengan menyenangkan Ming Ye, tetapi di bawah petunjuk Shen Yanxiao, Ming Ye siap mengendalikan seluruh pemakaman naga. Makam naga begitu besar sehingga para mayat hidup tidak dapat menyelesaikan pembangunan seluruh susunan dalam waktu singkat. Para mayat hidup tingkat menengah dan rendah mendirikan tenda di ruang terbuka makam naga, tempat mereka akan menunggu penyelesaian susunan tersebut. Campuran yang digunakan para mayat hidup untuk menggambar susunan kebangkitan itu sangat jahat. Campuran itu terdiri dari bubuk tulang dan darah. Darah tersebut diambil dari 10 naga bumi yang ditangkap. Naga-naga bumi yang telah terkuras darahnya kemudian dibangkitkan menjadi naga tulang. Setelah itu, mereka dihancurkan dengan paksa dan tulang-tulang mereka dihancurkan menjadi bubuk. Seluruh pemakaman naga dipenuhi bau busuk menjijikkan, yang bercampur dengan bau darah. Shen Yanxiao duduk di tenda Ming Ye dan melihat keluar jendela ke arah mayat hidup tingkat tinggi yang asyik menggambar susunan. Jika rencana para mayat hidup berhasil,
Tuhan tahu berapa banyak naga tulang yang akan dibangkitkan di pemakaman naga. Naga yang dapat beristirahat di pemakaman naga setidaknya adalah naga merah bersayap 4. Dalam 10.000 tahun terakhir, berapa banyak naga tingkat tinggi yang telah jatuh dan mengakhiri waktu mereka di sini. Jumlah mereka mungkin telah melebihi jumlah total naga tingkat tinggi di benua naga tersembunyi. Bekerjalah lebih keras. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan mencibir. Tidak peduli seberapa besar upaya yang dilakukan para mayat hidup untuk membangkitkan naga di sini, dia akhirnya akan membiarkan Ming Ye menghancurkan fantasi mereka. Pembangunan seluruh susunan kebangkitan memakan waktu 7 hari penuh. Selama 7 hari ini, semua mayat hidup tingkat tinggi di benua naga tersembunyi sibuk siang dan malam. Akhirnya, pada pagi hari ke-7, susunan besar yang menutupi seluruh pemakaman naga selesai. Shen Yanxiao memandangi susunan merah gelap yang aneh itu dari jauh. Susunan itu besar dan suram. Dia sepertinya bisa mendengar raungan naga-naga mayat hidup di bawah susunan itu. Bab 1870, Pemakaman Naga 3. Shen Yanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ras undead bukan hanya ras yang jahat, tetapi teknik kebangkitan yang membalikkan hidup dan mati tampaknya mengejek konsep kehidupan. Itu mengerikan. Alasan mengapa ras undead dibenci oleh semua ras adalah pertama karena sifat mereka yang buruk dan kedua, penghujatan mereka terhadap kehidupan. Bahkan para dewa dan iblis pun akan mati suatu hari, namun makhluk hidup dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk membangkitkan orang mati dalam wujud makhluk hidup. Hidup itu berharga karena hanya bisa dijalani sekali. Lahir dan mati memang sesuai hukum alam. Namun, para mayat hidup melanggar hukum alam dan bahkan mendistorsi kehendak orang yang telah meninggal, mengubah banyak jiwa kesepian menjadi budak mereka. Sal secara pribadi mengundang Ming Ye untuk maju ke depan, dan Ming Ye membawa Shen Yanxiao ke tepi barisan. Saat mereka mendekati barisan itu, bau darah menyerang hidung mereka. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Silakan baca mantranya, Yang Mulia. Sal berlutut dengan satu kaki. Yang Mulia, mohon ucapkan mantranya. Semua mayat hidup di pemakaman naga berlutut serempak dan meraung. Ming Ye sedikit mengangguk dan melangkah maju. Ini pertama kalinya Shen Yanxiao melihat mayat hidup mencoba bangkit kembali. Ia menyipitkan mata dan memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Ming Ye sedikit membuka mulutnya, lalu serangkaian mantra samar keluar dari mulutnya. Ucapannya lambat, dan angin kencang bercampur kabut hitam mengembun dari bawah kakinya. Kabut hitam menyebar ke susunan itu, seperti sekumpulan api hitam, menyebar ke segala arah dari satu titik. Segalanya bagaikan mimpi buruk. Kabut hitam menyelimuti seluruh pemakaman naga sementara gumpalan asap hitam perlahan mengepul. Shen Yanxiao seakan mendengar raungan dari neraka. Gumpalan asap hitam tampak seperti wajah-wajah mengerikan yang terpelintir, berjuang melawan angin kencang, menampakkan ekspresi putus asa. Seluruh pemakaman naga diselimuti oleh energi kematian yang kuat dan semua naga mundur. Shen Yanxiao harus berdiri di samping Ming Ye untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada kutukan tersebut. Dia pada dasarnya berdiri di tengah pusaran energi kematian. Aura kematian yang melonjak dari segala arah hampir membuatnya tidak dapat bernapas. Setiap napas seperti menghirup kerikil yang tak terhitung jumlahnya ke dalam paru-parunya, membuatnya berkeringat dingin. Namun, Shen Yanxiao tidak berani membiarkan Xiu mengambil tindakan. Di bawah tatapan begitu banyak mayat hidup, kemunculan sedikit aura ilahi akan membangkitkan kewaspadaan para mayat hidup. Shen Yanxiao hanya bisa menahan napas dan menggunakan aliran darah untuk mendapatkan oksigen tipis di udara. Tiba-tiba, Ming Ye berbicara lebih cepat, dan asap hitam mengepul dengan liar, hampir membentuk lubang hitam besar di kuburan yang tenggelam. Sekalipun penglihatan Shen Yanxiao luar biasa, dia hampir tidak dapat melihat sosok Ming Ye yang kabur dalam situasi seperti itu. Diiringi mantra Ming Ye, tanah makam naga tiba-tiba bergetar hebat, suara tanah retak bercampur dengan suara gemerisik dedaunan yang terkoyak oleh angin. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Shen Yanxiao. Sesuatu yang tak terlihat tampaknya mengalir ke tubuhnya bersama angin. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah semua tulangnya remuk seketika. Rasa sakit yang luar biasa itu membuat pikiran Shen Yanxiao runtuh seketika. Kekuatan Shen Yanxiao tampaknya telah terkuras, tetapi tampaknya ada dua kekuatan yang saling terkait di dalam tubuhnya. Tolak-menolak antara kedua kekuatan itu hampir merobek tubuhnya menjadi dua. Bab 1871, Pemakaman Naga 4.
Shen Yanxiao tak mampu lagi menopang tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya tak bisa bergerak sedikitpun. Organ dalamnya tampak hancur ketika darah mengalir deras dari mulutnya. Di pemakaman naga yang dipenuhi kabut hitam, tak seorang pun menyadari keanehannya. Ada apa dengannya? Apakah dia akan mati? Pikiran Shen Yanxiao seakan terkoyak, dan rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Xiu, Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan memanggil nama Xiu. Namun, ia tidak mendapat respons apapun. Rasa sakit di tubuhnya mencapai puncaknya dan Shen Yanxiao pingsan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi di pemakaman naga yang dipenuhi kabut hitam. Ming Ye, yang sedang berkonsentrasi membangkitkan naga, tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat menyebar ke seluruh jajaran dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Sal, yang berdiri di pinggiran, menyadari adanya kejanggalan. Seluruh udara mulai dipenuhi energi kematian yang menyesakkan. Energi kematian ini berbeda dari Ming Ye, tetapi sangat kuat. Yang lebih mengejutkan Sal adalah ia seolah merasakan kekuatan yang membuatnya gemetar dalam kekacauan ini, kekuatan ilahi. Apa ini? Kekuatan ilahi memenuhi udara. Kekuatan dari para dewa ini memiliki pengendalian alami terhadap energi kematian. Hampir setiap mayat hidup merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa saat ini. Ada perubahan dalam susunannya. Yang mulia, berhenti. Teriak Sal dengan waspada di area yang dipenuhi kekuatan suci. Namun, Ming Ye tak sempat berhenti. Saat suara Sal terdengar, nada terakhir mantra kebangkitan telah jatuh. Seluruh rangkaian itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, menerangi pemakaman naga yang gelap gulita. Raungan naga yang serak meledak dalam cahaya dan membumbung tinggi ke angkasa. Dalam cahaya terang, dua sosok muncul diam-diam. Tuan, burung vermilion awalnya berada di tubuh Shen Yanxiao, tetapi saat Shen Yanxiao pingsan, ia dengan paksa didorong keluar dari danau hatinya. Xiu didorong keluar bersama Vermilion Bird. Ia menyipitkan mata, dan sedikit kegugupan terpancar di mata emasnya yang dingin. Ia mencari sosok Shen Yanxiao dalam cahaya terang dan samar-samar melihat Shen Yanxiao terbaring di tanah, gemetar. Xiu segera mengulurkan tangannya. Sebuah ledakan keras meledak di pemakaman naga, dan gelombang kejut yang dahsyat meledak di seluruh pemakaman. Yang pertama terkena dampaknya adalah Ming Ye. Namun, saat Ming Ye hendak menerima hantaman maut, erangan serak dan penuh kebencian terdengar dari tubuhnya. Bayangan hitam besar meledak dari tubuh Ming Ye dan menutupi seluruh pemakaman naga dalam sekejap mata. Pemakaman naga yang kacau balau langsung diselimuti kegelapan. Semua suara lenyap, hanya menyisakan keheningan. Ketika kegelapan memudar, seluruh pemakaman naga mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Di pemakaman yang sepi, naga-naga tulang besar berdiri seperti pohon, memenuhi seluruh pemakaman dengan rapat. Kebangkitan, lengkap. Saat naga tulang itu turun, para naga berdiri terpaku di tempat karena terkejut. Namun, mereka menemukan bahwa semua mayat hidup di seluruh pemakaman naga telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka hanya melihat sosok tinggi berdiri di antara para naga tulang, memancarkan aura mengerikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiao Xiao, Bab 1872, Pemakaman Naga 5. Kemana mayat hidup itu pergi? Long Yan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan panik. Para mayat hidup itu telah menghilang bersama-sama, dan naga tulang itu berdiri tak bergerak di tempat. Yang lebih membuatnya takut adalah pria berambut hitam yang berdiri di antara naga tulang. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi hal itu membuat Long Yan merasa seolah-olah seluruh tulangnya kesemutan. Xiu berdiri terpaku di tempatnya. Untuk pertama kalinya, mata emasnya menunjukkan gelombang emosi yang besar. Dia menatap tangannya yang terentang kaku. Sosok yang jelas-jelas dalam jangkauannya telah menghilang tanpa jejak di depan matanya. Sedikit saja lagi dan dia akan menangkapnya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Long Yan menatap sosok mengerikan itu dengan ngeri. Xiu tetap pada posisi semula dan tidak memberikan respons apapun. Dia perlahan berdiri dan sosoknya yang tinggi melayang di udara. Dia menutup matanya dan mencoba merasakan aura Shen Yanxiao, tetapi hasilnya membuat hatinya sakit. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa merasakan aura Shen Yanxiao sejak mereka bertemu. Rasanya seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Tuan, kemana Tuan pergi? Vermilion Bird menatap tanah kosong dengan ngeri. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kegelisahan.
Xiu menyipitkan matanya saat teriakan Long Yan terus-menerus terdengar di telinganya. Mata emasnya yang sedingin es tiba-tiba menatap Long Yan. Ketika Long Yan melihat mata emas itu, tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mata emas, itulah simbol ras dewa. Bagaimana mungkin? Long Yan bergumam tak percaya. Kau pantas mati. Kata-kata yang telah dikunyah menjadi es batu meluap dari mulut Xiu. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan Long Yan di kejauhan tampak telah dicengkeram lehernya dan diangkat. Long Yan membelalakkan matanya karena ngeri. Sebagai naga emas bersayap 8, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Demi Tuhan, aku akan menghancurkan jiwamu. Kau tidak akan memasuki siklus reinkarnasi, kau tidak akan pernah terlahir kembali, dan kau akan hancur di antara langit dan bumi. Sebuah suara yang menusuk tulang bergema di atas pemakaman naga. Saat kata terakhir jatuh ke tanah, tubuh Long Yan yang kuat meledak dalam sekejap dan darah cerah berceceran di mana-mana. Atas nama Tuhan, dia telah memberikan kutukan kehancuran abadi. Mulai sekarang, tidak akan ada jejak Long Yan di dunia ini, dan jiwanya akan hancur total. Dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Sepanjang hidupnya, tangan Xiu berlumuran darah. Banyak sekali iblis yang mati di tangannya, tetapi ia tak pernah mengutuk lawan yang kalah. Namun hari ini, ia benar-benar murka. Shen Yanxiao telah menghilang di depan matanya, dan dia tidak dapat menemukan jejaknya. Itu semua gara-gara naga-naga bodoh dan mayat hidup hina ini. Tuan Xiu, kemana Tuan pergi? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya? Hubungan spiritualku dengannya juga terputus. Burung vermilion menatap Xiu. Ia tak percaya apa yang telah terjadi. Seolah, Shen Yanxiao telah mati. Di mana Tao Ti? Suara dingin Xiu terdengar. Aku tidak tahu. Xiu mengerutkan kening dan kemarahan di hatinya melemah pada saat itu. Dia masih hidup, kata Xiu tiba-tiba. Apa? Burung vermilion tercengang. Bahkan Xiu pun telah dibebaskan. Bukankah itu berarti tuannya telah? Tao Ti tidak muncul. Dia pasti masih berada di tubuh Xiao Xiao. Xiao Xiao masih hidup. Bab 1873, telah menjadi mayat hidup sejati. 1. Shen Yanxiao merasa bahwa dia telah tidur sangat lama. Anggota tubuhnya menjadi kaku dan pikirannya berdengung. Dia berusaha keras untuk membuka matanya yang sakit. Wajah mungil penuh kekhawatiran muncul di depan matanya. Tao Ti. Shen Yanxiao mengusap kepalanya dan duduk, menatap Tao Ti yang menangis dengan heran. Dia tidak terbiasa melihat si pencinta makanan terlihat begitu tertekan. Tuan, Anda sudah bangun. Akhirnya Anda bangun. Setelah memastikan Shen Yanxiao sudah bangun, Tao Ti, yang menahan air matanya, menangis terseduh-seduh dan menghambur ke pelukan Shen Yanxiao. Baiklah, jangan menangis. Apa aku belum bangun? Shen Yanxiao dengan lembut menghibur Tao Ti yang menangis. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, atau mengapa ia tiba-tiba mengalami perubahan drastis seperti itu. Tao Ti mengangkat kepalanya sambil terisak, dan wajahnya yang dipenuhi air mata tampak sedikit pucat. Tuan, burung vermilion telah menghilang, begitu pula Tuan Xiu, kata Tao Ti sambil terisak. Apa katamu? Shen Yanxiao benar-benar tercengang. Ia langsung ingin menghubungi Xiu dan Vermilion Bird di danau hatinya, tetapi hanya ada keheningan tanpa satu sosok pun yang terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Yanxiao mencoba menjalin hubungan spiritual dengan burung vermilion lagi, tetapi ia menemukan bahwa tanda milik burung vermilion telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang bisa ia jalin hubungan spiritual dengannya hanyalah Tao Ti. Aku tidak bisa menghubungi Vermilion Bird. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga menyebabkan hal ini? Tepat saat Shen Yanxiao dipenuhi keraguan, langkah kaki tiba-tiba terdengar. Tao Ti tampaknya merasakan sesuatu dan segera berubah menjadi kabut dan kembali ke tubuh Shen Yanxiao. Sebelum Shen Yanxiao sempat bereaksi, pintu didorong terbuka dengan kasar. Seorang mayat hidup tingkat rendah yang mengenakan kain karung abu-abu menatap ragu ke arah Shen Yanxiao yang sudah duduk. Itu mayat hidup. Shen Yanxiao terkejut. Namun, sebelum ia sempat bertindak, mayat hidup tingkat rendah itu berkata, "Yo, keberuntunganmu lumayan. Kau benar-benar bangun. Sebagai mayat hidup tingkat rendah, kau benar-benar selamat dari kecelakaan itu." "Nak, keberuntunganmu lumayan." Nada mengejek terdengar dari mayat hidup tingkat rendah. Shen Yanxiao tercengang mendengar kata-kata pihak lain. Apa katanya dia? Shen Yanxiao mendapat firasat buruk. Ia menundukkan kepala dan menatap tangannya.
Apa yang dilihatnya hampir membuatnya tersedak. Bukankah ini tangan ikonik berwarna abu-abu putih dari mayat hidup tingkat rendah? Shen Yanxiao yakin bahwa sepasang tangan di depannya bukanlah efek dari mesin ramuan penyamaran. Sebelumnya, dia menggunakan ramuan pengubah penampilan untuk menyamarkan dirinya sebagai Ye Dou dan membuat tubuhnya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Namun, ukuran tangannya saat ini jelas lebih kecil dari yang dimilikinya saat dia menyamar dan identik dengan yang dimilikinya menurut tubuhnya sendiri. Itu artinya, dia benar-benar telah menjadi mayat hidup. Cek-cek, karena kau sudah bangun, maka lakukanlah apa yang kau anggap pantas. Ini adalah koin tulang yang diberikan tuanku kepada kalian yang selamat sebagai hadiah atas usaha kalian di benua naga tersembunyi. Nak, jika kau sudah pulih, cepatlah ambil uangnya dan pergilah. Ini bukan tempat yang pantas untuk kau nikmati. Undet tingkat rendah itu jelas tidak memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengan Shen Yanxiao. Dia mengerutkan kening dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum melemparkan sebuah dompet kecil ke tanah dan berbalik untuk pergi. Bab 1874, telah menjadi mayat hidup sejati, 2. Setelah mayat hidup tingkat rendah itu pergi, Tao Ti segera keluar dari tubuh Shen Yanxiao. Dia dengan patuh berjongkok di samping tempat tidurnya dan menatapnya dengan mata jernihnya. Di mana kita? Shen Yanxiao menutupi kepalanya. Begitu dia bangun, dia dihadapkan dengan begitu banyak informasi yang bahkan komputer super tidak dapat menghitungnya. Kita tampaknya adalah Howling Abyss, kata Tao Ti jujur. Bibir Shen Yanxiao berkedut. The Howling Abyss. Siapakah yang dapat memberitahu dia mengapa, setelah dia tertidur, dia tidak hanya menjadi mayat hidup, tetapi dia juga dibawa ke benua ras mayat hidup dari benua naga tersembunyi yang jauh. Apakah dia masih bermimpi? Dia pasti masih tidur. Tao Ti, kau tahu apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku sampai ke Howling Abyss? Apakah dia sudah pingsan lebih dari sebulan? Tao Ti mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak yakin. Hari itu di pemakaman naga, tubuh guru tiba-tiba berubah drastis. Ada banyak aura gelap yang mengalir di tubuhmu, dan aura itu menolak kekuatan suci dalam tubuh guru. Tak lama kemudian, burung vermilion dan Tuan Xiu menghilang. Lalu, aku merasakan kekuatan kematian yang sangat kuat menyelimuti guru. Setelah itu, kekuatan suci dalam tubuh guru seolah ditekan oleh suatu kekuatan. Setelah itu, aura gelap itu menguasai tubuh guru dan guru menjadi seperti ini. Lalu, kekuatan itu membawa guru ke Howling Abyss dalam sekejap. Tao Ti berusaha keras mengatur kata-katanya dan mengatakan apa yang diketahuinya. Shen Yanxiao mengerutkan kening ketika mendengar itu. Tampaknya darah mayat hidup di tubuhnya tiba-tiba bangkit. Kebangkitan darah mayat hidup kemungkinan besar dipandu oleh susunan besar yang ditarik oleh mayat hidup di pemakaman naga. Tetapi, apa yang terjadi pada Vermilion Bird dan Xiu? Kekuatan apa itu? Kenapa bisa mengirimnya ke Howling Abyss yang jaraknya ribuan mil? Apapun alasannya, satu-satunya hal yang dapat dipastikan Shen Yanxiao adalah dia tidak dapat menghubungi Vermilion Bird dan Xiu. Sialan, bagaimana aku bisa berakhir di Howling Abyss? Shen Yanxiao tertekan. Hari itu, ia begitu kesakitan sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi. Tao Ti juga tidak mengerti. Jika dia ingin mengetahui situasi terkini, dia hanya bisa mengetahuinya sendiri. Shen Yanxiao bangkit dan melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu sempit dan gelap. Hanya ada satu tempat tidur di seluruh ruangan. Shen Yanxiao mengambil dompet yang telah dilemparkan ke lantai. Ia memeriksanya dan menemukan sekitar 100 koin tulang di dalamnya. Penguasa mayat hidup menghadiahi para penyintas. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Sepertinya dia telah menebak sesuatu. Ia takut membunuh Mingye karena ia tahu bahwa penguasa mayat hidup pasti telah memberikan beberapa perlindungan padanya. Mungkin hanya penguasa mayat hidup yang bisa memindahkan mereka dari benua naga tersembunyi yang jauh ke jurang melolong dalam sekejap. Apa sebenarnya yang terjadi di pemakaman naga? Mungkinkah nyawa Mingye terancam, sehingga perlindungan yang diberikan oleh penguasa mayat hidup tiba-tiba memindahkannya dan para mayat hidup kembali? Shen Yanxiao menggigit ujung jarinya. Kurangnya informasi membuatnya sulit untuk memastikan apa yang terjadi, tetapi ada masalah yang lebih mengkhawatirkan di depannya. Bab 1875, telah menjadi mayat hidup nyata 3. Aku harus bertahan hidup di Howling Abyss sebagai mayat hidup. Shen Yanxiao mengetuk dagunya. Ia kini menjadi mayat hidup,
dan ia berada di wilayah para mayat hidup. Jika ia tidak ingin ditemukan oleh para mayat hidup, ia harus belajar cara bertahan hidup di sini sebelum ia menemukan cara untuk pergi. Shen Yanxiao memeriksa segel di lengannya. Ada 7 tanda, dan setiap tanda mewakili sebuah segel. Shen Yanxiao sudah lama tidak memperhatikan tanda-tanda ini, tetapi Xiu sudah tidak ada di sana lagi, jadi dia harus belajar mengamati situasinya sendiri. Dari 7 tanda di lengannya, hanya 1 yang ditutupi lapisan abu-abu sedangkan 6 tanda lainnya masih mempertahankan warna emas muda dari naga. Hanya setelah aku melepaskan semua segel mayat hidup, aku bisa mengubah wujud rasku. Shen Yanxiao mengerucutkan bibirnya. Situasinya saat ini tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia dikirim ke Howling Abyss sebagai mayat hidup. Jika dia berwujud naga atau manusia, dia mungkin akan dibunuh oleh mayat hidup sebelum dia bisa bangun. Shen Yanxiao telah membuka segel 3 ras, manusia, elf, dan naga. Setelah semua segel mayat hidup dibuka, dia dapat dengan bebas memilih ras yang telah dibuka untuk menjalani transformasi. Jika dia bisa berubah menjadi naga, bukan tidak mungkin baginya untuk terbang kembali ke benua naga tersembunyi. Situasinya masih optimis. Shen Yanxiao tersenyum. Tao Ti menatap Shen Yanxiao dan dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya. Menguasai. Garis miring. Apakah Tuan Xiu dan burung vermilion tidak ada di sini? Tanya Tao Ti dengan suara rendah. Mereka, seharusnya masih berada di benua naga tersembunyi. Tenang saja, kami akan kembali suatu hari nanti. Shen Yanxiao tersenyum dan menepuk kepala Tao Ti. Kali ini, mereka dipindahkan ke Howling Abyss dan dipaksa terpisah dari Vermilion Bird. Ia memperkirakan Vermilion Bird akan meledak lagi. Jadi, hanya aku dan guru di sini. Tao Ti mendongak dan menatap Shen Yanxiao. Ya, kali ini, ia benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan bimbingan Xiu. Ia harus menghadapi segalanya di Howling Abyss sendirian. Tao Ti menggigit bibirnya dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tegas. Aku akan melindungi Tuan dan tidak membiarkan mayat hidup menyakitimu. Shen Yanxiao menatap Tao Ti dengan heran. Si pencinta makanan yang seharian asyik makan ini tiba-tiba berdiri. Baiklah, Shen Yanxiao tersenyum. Dia bangga bahwa si kecil pecinta makanan itu telah berhenti makan demi melindunginya. Namun, sebagai makhluk ajaib, Tao Ti seharusnya tidak terlalu mencolok di dunia mayat hidup. Mereka terisolasi dan tak berdaya di Howling Abyss, jadi lebih baik menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Shen Yanxiao memeriksa sihir dan aura pertempuran di tubuhnya, tetapi yang membuatnya cemas, tidak ada sedikit pun jejak sihir atau aura pertempuran di tubuhnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah energi kematian yang tipis dan menyedihkan. Petik 2. Petik 2. Shen Yanxiao terdiam. Ini bukan pertama kalinya dia membangkitkan garis keturunannya, tapi ini yang paling tragis. Semua kekuatan yang dimiliki manusia, elf, dan naga telah lenyap tanpa jejak. Kondisi fisiknya saat ini tidak berbeda dengan mayat hidup tingkat rendah biasa. Shen Yanxiao ingin sekali mati. Bukankah kebangkitan darah mayatnya terlalu brutal? Saat ia terbangun sebelumnya, ia hanya berubah menjadi naga setelah semua segelnya terlepas. Sekarang, ia bukan hanya menjadi mayat hidup saat darah mayatnya bangkit, tetapi bahkan kekuatan di tubuhnya pun telah sepenuhnya lenyap. Apakah surga benar-benar bermaksud mempermainkannya? Bab 1876, telah menjadi mayat hidup sejati 4. Tidak ada kekuatan. Lebih jauh lagi, dia adalah mayat hidup tingkat rendah. Dia juga harus hidup dengan sekelompok mayat hidup yang tidak dikenal di benua yang sama sekali tidak dikenalnya. Shen Yanxiao merasa hidupnya penuh dengan tragedi. Namun, betapapun tragisnya, Shen Yanxiao tidak bisa menyerah. Setelah menenangkan suasana hatinya, Shen Yanxiao membiarkan dirinya rileks. Situasinya saat ini sama seperti ketika ia baru saja terlahir kembali ke dunia ini. Saat itu, ia juga terisolasi dan tanpa bantuan. Saat itu, ia memiliki Xiu di sisinya, tetapi sekarang, Shen Yanxiao menatap Tao Ti yang serius dan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Setidaknya masih ada Tao Ti, kan? Paling-paling, aku akan mulai dari awal. Kalau aku sampai bingung dengan masalah ini, bagaimana aku bisa menghadapi Xiu dan Vermilion Bird? Shen Yanxiao meregangkan otot-ototnya. Sekarang bukan saatnya baginya untuk bersikap pasif. Setelah memeriksa barang-barang di tubuhnya,
Shen Yanxiao menghela napas lega. Saat ia dipindahkan ke sini, tidak ada barang-barangnya yang hilang. Beberapa cincin interspatial masih utuh di pakaiannya. Selama ia memiliki barang-barang di dalam cincin interspatial, ia seharusnya bisa berjalan di Howling Abyss. Dia segera berganti pakaian dan menyimpan dompet yang berisi koin-koin tulang. Garis miring, tidak ada salahnya menjadi mayat hidup. Setidaknya aku bisa menyimpan beberapa ramuan penyamaran. Shen Yanxiao, yang menemukan kebahagiaan dalam penderitaan, merapikan barang-barangnya dan memanggil Tao Ti kembali ke tubuhnya. Ia berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Di luar pintu terdapat sebuah gubuk jerami yang lusuh. Rumah kecil tempat Shen Yanxiao dulu tinggal hanyalah sebuah gubuk beratap jerami. Di tepi gubuk, terlihat gubuk-gubuk beratap jerami dengan berbagai ukuran. Beberapa mayat hidup tingkat rendah berpakaian compang camping duduk di bawah gubuk jerami. Mata mereka dipenuhi emosi. Ketika mereka melihat Shen Yanxiao muncul, mereka hanya meliriknya sekilas sebelum berkumpul untuk mengobrol. Shen Yanxiao diam-diam berjalan ke arah sekelompok mayat hidup dan diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Para mayat hidup ini semua diangkut kembali dari benua naga tersembunyi. Mereka sedang membicarakan benua naga tersembunyi. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang dan mengetahui dari para mayat hidup ini bahwa kebenarannya mirip dengan apa yang telah dia duga. Di tengah proses kebangkitan di pemakaman naga, Mingye tiba-tiba mengalami kecelakaan. Seluruh susunan kebangkitan menunjukkan distorsi besar, yang secara langsung menghasilkan ledakan energi yang besar. Pada saat kritis, mantra perlindungan yang dilepaskan oleh penguasa mayat hidup pada Pangeran Mingye mulai berlaku. Sedetik sebelum ledakan, semua mayat hidup di pemakaman naga diangkut kembali ke Howling Abyss. Namun, bahkan sebelum ledakan, fluktuasi energi arai telah menyebabkan kerusakan pada banyak mayat hidup. Para mayat hidup yang terluka ini ditempatkan di mana-mana untuk memulihkan diri, dan tempat Shen Yanxiao berada adalah area bagi mayat hidup tingkat rendah untuk memulihkan diri, yang tampak tidak berbeda dengan kamp pengungsian. Selain mereka, Pangeran Mingye juga mengalami efek serangan balik akibat fluktuasi susunan dan masih tidak sadarkan diri. Penguasa mayat hidup mulai bertanya kepada semua mayat hidup tingkat tinggi yang hadir pada hari itu tentang apa yang telah terjadi. Adapun mereka, mayat hidup tingkat rendah, jika penguasa mayat hidup tidak membuka mulutnya untuk menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah dilempar ke kuburan massal untuk berjuang sendiri. Setelah memahami situasi umum, Shen Yanxiao tidak tinggal lebih lama lagi. Ia harus mencari tahu di mana ia berada di Howling Abyss sebelum ia bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa bantuan Xiu, Shen Yanxiao hanya dapat mengandalkan pertumbuhannya sendiri untuk memecahkan segel.